warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurjana dengan NIM 19411111001. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi juga bisa diartikan sebagai suatu peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba, yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Selanjutnya, frekuensi gempa bumi di suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu. Gempa bumi diukur dengan menggunakan alat seismometer. Momen magnitudo adalah skala yang paling umum di mana gempa bumi terjadi untuk seluruh dunia. Skala Richter adalah skala yang dilaporkan oleh Observatorium Seismologi Nasional yang diukur pada skala besarnya lokal 5 magnitudo. Kedua skala yang sama selama rentang angka mereka valid. Gempa 3 magnitudo atau lebih sebagian besar hampir tidak terlihat dan besarnya 7 kali lebih berpotensi menyebabkan kerusakan serius di daerah yang luas, tergantung pada kedalaman gempa. Gempa bumi terbesar bersejarah besarnya telah lebih dari 9 skala Richter. Meskipun tidak ada batasan besarnya, gempa bumi besar terakhir besarnya 9,0 lebih besar adalah 9,0 magnitudo, yaitu gempa di Jepang pada tahun 2011. Dan itu adalah gempa Jepang terbesar sejak pencatatan dimulai. Intensitas getaran diukur pada modifikasi skala Mersal. Perkenalkan, nama saya Siti Islima dengan NIM 19411111009. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis gempa bumi. Jenis-jenis gempa bumi ini dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan penyebab dan kedalamannya. Berdasarkan penyebabnya yaitu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada gempa vulkanik, yang kedua ada gempa tektonik, dan yang ketiga ada gempa runtuhan dan terban. Gempa vulkanik yaitu gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Contohnya seperti gempa Gunung Bromo, gempa Gunung Una-Una, dan gempa Gunung Krakatau. Yang kedua yaitu ada gempa tektonik. Gempa tektonik itu yaitu gempa yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi jod penunjaman. Gempa bumi tektonik ini memiliki kekuatan yang cukup dahsyat, yaitu contohnya seperti gempa Aceh, Bengkulu, dan Pangandaran. Dan yang terakhir yaitu ada gempa runtuhan atau terban. Gempa runtuhan atau terban ini yaitu gempa yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh, dan sejenisnya. Tipe gempa seperti ini hanya berdampak kecil dan wilayah sempit. Nama saya Musli dengan NIM 19411111018. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis gempa bumi berdasarkan kedalamannya. Berdasarkan kedalamannya, jenis gempa bumi dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya atau pusat gempa berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi atau di dalam kerak bumi. Gempa bumi dalam pada umumnya tidak terlalu berbahaya. Yang kedua ada gempa bumi menengah. Gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi menengah pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. Yang ketiga, ada gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang besar. Baik, untuk selanjutnya ada penyebab gempa bumi. Beberapa gempa bumi lain juga dapat terjadi karena pergerakan magma di dalam gunung berapi. Gempa bumi seperti itu dapat menjadi gejala akan terjadinya letusan gunung berapi. Beberapa gempa bumi atau jarang namun juga terjadi karena menumpuknya massa air yang sangat besar di balik dam. Seperti dam Karibia di Zambia, Afrika. Sebagian lagi atau jarang juga
dapat terjadi karena injeksi atau ekstraksi cairan dari atau ke dalam bumi. Contohnya, pada beberapa pembangkit listrik, tenaga panas bumi, dan di Rocky Mountain Arsenal. Terakhir, gempa juga dapat terjadi dari peledakan bahan peledak. Hal ini dapat membuat para ilmuwan memonitor tes rahasia senjata nuklir yang dilakukan pemerintah. Gempa bumi yang disebabkan oleh manusia seperti ini dinamakan juga seismitis terinduksi. Akibat yang ditimbulkan oleh gempa bumi, yang pertama dampak fisik, bangunan banyak yang hancur atau roboh, tanah longsor akibat guncangan, jatuhnya korban jiwa, permukaan tanah menjadi merekat, retak, dan jalan menjadi putus. Gempa dasar laut dapat menyebabkan tsunami. Adapun dampak sosialnya menimbulkan kemiskinan, kelaparan, menimbulkan penyakit, bila pada skala yang besar dapat menimbulkan tsunami yang besar, bisa melumpuhkan politik, sistem ekonomi, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, cara menghadapi gempa bumi. Berikut ini adalah cara atau sikap kita saat menghadapi gempa bumi, yaitu yang pertama, bila berada di dalam ruangan. Jangan panik dan jangan berlari keluar, berlindunglah di bawah meja atau tempat tidur. Bila tidak ada, lindungilah kepala kita dengan bantal atau benda yang lainnya. Lalu, jauhi rak buku, lemari, dan juga kaca jendela. Hati-hati terhadap langit-langit yang mungkin runtuh, benda-benda yang tergantung di dinding, dan juga yang lainnya. Lalu, poin yang kedua, bila berada di luar ruangan, jauhi bangunan tinggi, dinding, tebing, pusat listrik, tiang listrik, papan reklame, dan juga pohon yang tinggi. Usahakan dapat mencapai daerah yang terbuka. Jauhi juga rak dan jendela. Lalu yang ketiga, bila berada di dalam ruangan umum, yaitu jangan panik dan jangan berlari keluar karena kemungkinan dipenuhi orang. Jauhi benda-benda yang mudah tergelincir seperti rak, lemari, kaca jendela, dan juga yang lainnya. Selanjutnya, jika sedang berkendara, apa yang harus dilakukan yaitu hentikan di tempat yang terbuka. Jangan berhenti di atas jembatan atau di bawah jembatan layang atau di jembatan penyeberangan. 5. Bila sedang berada di pusat perbelanjaan, bioskop, dan lantai dasar mal. Yang harus dilakukan adalah jangan menyebabkan kepanikan atau korban dari kepanikan. Ikuti semua petunjuk dari pegawai dan satpam. Yang keenam, bila sedang berada di dalam lift, jangan menggunakan lift saat terjadi gempa bumi atau kebakaran. Lebih baik menggunakan tangga darurat. Jika Anda merasakan getaran gempa bumi saat berada di dalam lift, maka tekanlah semua tombol. Ketika lift berhenti, keluarlah, lihat keamanan, dan mengungsilah. Jika Anda terjebak di dalam lift, hubungi manajer dengan menggunakan interfon jika tersedia. Berada di dalam kereta api, berpeganglah dengan erat pada tiang agar tidak terjatuh apabila kereta berhenti secara mendadak. Lalu bersikaplah tenang dan mengikuti penjelasan dari petugas kereta. Bila sedang berada di gunung atau pantai, ada kemungkinan longsor terjadi dari atas gunung, menjauhlah langsung ke tempat aman. Di pesisir pantai, bahayanya datang dari tsunami. Jika Anda merasakan getaran ataupun tanda-tanda tsunami tampak, cepatlah mengungsi ke dataran yang lebih tinggi. Lalu, beri pertolongan karena petugas kesehatan dari rumah sakit akan mengalami kesulitan datang ke tempat kejadian, maka bersiaplah memberikan pertolongan pertama kepada orang-orang berada di sekitar Anda. Baik, saya M. Sultan dengan NIM 19411071. Sini saya akan melanjutkannya, yaitu selanjutnya itu ada evakuasi. Evakuasi yaitu tempat-tempat pengungsian biasanya telah diatur oleh pemerintah daerah. Pengungsian perlu dilakukan jika kebakaran meluas akibat gempa bumi. Pada prinsipnya evakuasi dilakukan dengan berjalan kaki di bawah kawalan petugas polisi atau instansi pemerintah. Lalu ada dengarkan informasi. Nah, saat gempa bumi terjadi, masyarakat terpukul kejiwaannya. Untuk mencegah kepanikan, penting sekali setiap orang bersikap tenang dan bertindaklah sesuai dengan informasi yang benar. Jadi kalian dapat memperoleh informasi yang benar dari pihak berwenang seperti polisi atau petugas PMK. Jadi jangan bertindak
karena informasi yang tidak jelas seperti itu. Terima kasih.